Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya ingin menyampaikan satu topik terkait dengan hukum organisasi internasional, yaitu ASEAN, untuk melanjutkan diskusi tentang personalitas ASEAN sebagai suatu organisasi internasional regional. Posisi ASEAN yang sangat sentral di dalam hubungan kawasan di Asia Tenggara tentu perlu kita simak dalam hal bagaimana rules and mechanism yang kemudian ASEAN lakukan, serta apa implikasinya kepada negara anggotanya. Kembali bahwa ASEAN dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan politik bersama yang tidak hanya cukup dengan keputusan politik, namun juga di dalam konteks keputusan hukum. ASEAN yang dideklarasikan sejak 1967 melalui KTT ASEAN atau ASEAN Declaration di Thailand, kemudian menunggu 40 tahun untuk kemudian menjadi suatu organisasi internasional yang memiliki kapasitas hukum. Tentu ASEAN memiliki personalitas sebagai suatu subjek hukum internasional, dan ini dituangkan di dalam pasal 3 dalam Piagam ASEAN, yang posisinya kemudian dapat membuat perjanjian internasional baik antar organisasi internasional ataupun dengan negara. Karena posisi ASEAN sebagai intergovernmental organizations. Dan kemudian ini berimplikasi kepada satu, kemampuan ASEAN di dalam membuat kesepakatan-kesepakatan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Dua adalah kapasitas dari ASEAN sebagai suatu organisasi regional di dalam membuat suatu keputusan hukum atau menyelesaikan suatu sengketa atau dispute settlement mechanism under international law. Selanjutnya, terkait dengan rights and obligation atau hak dan kewajiban ASEAN di dalam Piagam ASEAN, dia dituangkan di pasal 5. Negara-negara anggota ASEAN di ayat 1 memiliki hak dan kewajiban yang setara. Yang kedua, negara-negara anggota ASEAN wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat legislasi dalam negeri yang efektif agar Piagam atau The Charter of ASEAN betul-betul dapat dijalankan. Dan ini memberikan obligation atau kewajiban kepada negara anggota ASEAN untuk melakukan mekanisme ratifikasi sebagai suatu syarat untuk menjadi anggota ASEAN. Bagi negara yang mengikuti atau menjadi anggota ASEAN di kemudian hari, mereka dapat pula melakukan mekanisme aksesi yang itu diatur di dalam Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian internasional baik antar negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional. Nah, bagaimana syaratnya untuk menjadi anggota ASEAN? Di pasal 6 dari Piagam ASEAN diterangkan tentang admission of new members, yang pada intinya adalah anggota ASEAN tidak ansih atau tidak hanya karena faktor kedekatan, faktor kedekatan geografis, tetapi juga lebih kepada pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN yang lain. Yang kedua adalah adanya kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada piagam, tadi melalui mekanisme aksesi apabila di kemudian hari. Dan yang selanjutnya adalah kesanggupan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan ASEAN. Sehingga mereka akan posisinya sebagai negara anggota baru, mereka wajib mengikuti rules and mechanism yang ditentukan oleh ASEAN. Di mana penerimaan anggota baru tersebut dituangkan di dalam ASEAN Summit atau KTT ASEAN berdasarkan rekomendasi dari Dewan Koordinasi ASEAN. Seperti itu. Selanjutnya, negara pemohon wajib diterima oleh ASEAN pada saat penandatanganan instrumen aksesi. Mekanismenya jelas, dia di bawah mekanisme perjanjian internasional seperti itu. Nah, lebih ke personalitas ASEAN, secara identitas, dia di pasal 35 Piagam ASEAN dijelaskan tentang ASEAN wajib memajukan identitas bersama dan rasa memiliki rakyat dalam kerangka tujuan-tujuan, sasaran, dan nilai bersama. Yang itu dituangkan di dalam Piagam ASEAN sebagai suatu ASEAN Community atau masyarakat ASEAN
sehingga tidak ada lagi faksi-faksi atau perpecahan-perpecahan yang timbul atas dasar nasionalisme dari masing-masing negara anggota ASEAN. Sehingga ASEAN Community itu menjadi suatu dambaan atau harapan untuk berintegrasi baik untuk kepentingan ekonomi, kemudian untuk kepentingan politik dan pertahanan, dan dalam juga kepentingan sosial dan budaya. Di mana moto ASEAN di pasal 36 adalah one vision, one identity, and one community. Sehingga tidak ada lagi perpecahan, konflik, identitas kenegaraan yang terjadi di negara anggota ASEAN. Ya, sehingga ini yang diharapkan dari lahirnya ASEAN ya, dan wujudnya menjadi suatu integrasi kawasan. Nah, makna lambang dari ASEAN, ASEAN flag, ada ikatan padi, lalu bendera warna biru, dan ikatan rumput padi kuning tadi, menggambarkan harapan tokoh yang itu disesuaikan dengan jumlah anggota dari ASEAN, yang kemudian biru melambangkan perdamaian, stabilitas, merah menggambarkan keberanian dan dinamisme, putih menunjukkan kesucian, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran. Di chapter 7, di bab 7 dari Piagam ASEAN, disebutkan tentang ASEAN Summit atau konferensi tingkat tinggi ASEAN. Makna penting dari ASEAN Summit adalah segala hal yang berkenaan dengan urusan strategis yang dilakukan oleh ASEAN itu diputuskan di bawah mekanisme KTT ASEAN. Sehingga prinsip mufakat di dalam konteks pengambilan keputusan ASEAN itu berada di Charter of ASEAN. Di mana di dalam KTT ASEAN itu membahas hal-hal kebijakan yang tadi sektoral, mulai dari kepentingan ekonomi, lalu kepentingan politik dan keamanan, ya, dalam konteks ASEAN Economic Community, yang kedua dalam konteks ASEAN Political and Security Community, dan yang ketiga dalam konteks ASEAN Social and Cultural Community. Kemudian menginstruksikan kepada menteri-menteri sektoral, misalkan kalau membicarakan pendidikan, ada menteri pendidikan, menteri kesehatan, ada perkumpulan menteri kesehatan se-ASEAN, dan sebagainya, untuk membawa isunya bottom up. Artinya isu-isu dari ministerial sectoral bodies, isu-isu dari coordinating support bodies, kemudian dibawa di dalam ASEAN Summit untuk menyepakati keputusan-keputusan strategis dan juga menangani situasi darurat ya yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat, memutuskan hal-hal yang dirujuk berdasarkan bab 7 dan bab 8 dari pelaksanaan KTT ASEAN, mengesahkan pembentukan pembubaran badan-badan kementerian sektoral dan lembaga-lembaga ASEAN, serta mengangkat Sekretariat Jenderal ASEAN. Sehingga pemilihan Sekjen ASEAN yang merupakan pucuk tertinggi dari pimpinan organisasi ASEAN betul-betul dilakukan secara demokratis dan juga dilakukan dengan sistem sirkulasi yang meminimalisir terjadinya konflik seperti itu antar negara anggota. Nah, konferensi tingkat tinggi ASEAN ini diselenggarakan 2 kali setahun, jadi setiap periode 6 bulan atau 1 semester dilakukan KTT ASEAN dan dilaksanakan oleh negara anggota yang menjabat ketua ASEAN, serta menyelenggarakan apabila diperlukan pertemuan-pertemuan khusus atau ad hoc yang barangkali ya di dalam pertemuan KTT ASEAN yang dilakukan 2 kali setahun tersebut kurang untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat cepat ya, yang bersifat cepat. Nah, inilah adalah struktur dari ASEAN ya secara kelembagaan, baik dalam konteks ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Social and Cultural Community, lalu juga ada Community and Corporate Affairs atau CCA Department. Yang ini ada engagement antara ASEAN dengan entitas privat, yang itu juga diatur di dalam piagam ASEAN. Seperti itu. Sekretariat Jenderal membawai Executive Support Division, Internal Audit and Executive Division, dan ASEAN Connectivity Division. Seperti itu. ASEAN Coordinating Council di pasal 8, Dewan Koordinasi ASEAN terdiri dari menteri-menteri luar negeri ASEAN yang bertemu sekurangnya 2 kali setahun, menyiapkan pertemuan KTT ASEAN,
mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian internasional di bawah ASEAN, berkoordinasi dengan Dewan Komunitas ASEAN untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan dari masing-masing wilayah atau dari masing-masing sektoral, mengkoordinasikan laporan-laporan Dewan Komunitas ASEAN, mempertimbangkan laporan tahunan Sekjen, dan juga berkenaan dengan pengangkatan dan pengakhiran deputi-deputi di ASEAN, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diatur di dalam piagam ASEAN. ASEAN Community Council, seperti yang tadi dibagi kepada 3 kelompok komunitas ASEAN, dia bertugas di masing-masing Community Council untuk membahas isu-isu sektoral yang relevan. Dan bisa juga berkoordinasi dalam lintas isu dan menyerahkan laporan dan rekomendasi atas diskusi atas isu-isu termutakhir di kawasan kepada atau pada konteks KTT ASEAN seperti itu. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mengadakan pertemuan sekurangnya 2 kali setahun yang diketuai oleh menteri-menteri yang tepat, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada ministerial sectoral bodies yang nanti akan bertemu di setiap organisasi kementerian untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing didukung oleh pejabat tinggi yang relevan. ASEAN Sectoral Ministerial Bodies, seperti yang saya sampaikan, berfungsi sesuai dengan mandat, melaksanakan perjanjian dan keputusan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang berada di lingkungannya, memperkuat kerjasama di bidang masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN, sehingga tidak ada yang tertinggal di dalam konteks pembangunan di ASEAN, serta menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Dewan Komunitas ASEAN. Nah, fungsi Sekjen, selain sebagai pucuk tertinggi dari pimpinan ASEAN, juga mengatur dan mengorkestrasi sejauh mana kemudian kekuatan-kekuatan ASEAN di bawah pimpinannya. Dan barang tentu posisi dari Sekjen ASEAN tidak sama seperti presiden di dalam konteks kenegaraan. Fungsi dari Sekjen ASEAN adalah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa anggota-anggotanya comply atau menjalankan mandat yang diatur di dalam piagam ASEAN, serta konvensi-konvensi turunan, serta keputusan-keputusan yang telah disepakati di dalam KTT ASEAN. Dan hal tersebut yang kemudian menunjukkan indikator keberhasilan atau tidak berhasilnya dari kinerja Sekretariat Jenderal ASEAN itu sendiri. Deputi dari Sekretariat Jenderal, dia ada 4 deputi yang kemudian pengangkatannya dari status deputi menteri, di mana mereka bertanggung jawab pada Sekjen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, menyiapkan protokol-protokolnya, dan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis yang dilakukan secara periodik. Dalam konteks ini, pemilihan kedeputian dari anggota ASEAN itu dipilih melalui rotasi dan alfabetis dengan mempertimbangkan integritas, kualifikasi, kompetensi, pengalaman, dan gender balance. 2 deputi sekjen akan bertugas dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 3 tahun berikutnya oleh kedua deputi sekjen. Sekretariat dan staf jelas fungsinya adalah mensupport dari kinerja Sekretariat Jenderal ASEAN. ASEAN Organ ada komitmen dari permanen representatif. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari ASEAN juga adalah organisasi regional atau organisasi internasional, di mana pula ada perwakilan dari masing-masing negara anggotanya. Maka dari itu, di pasal 12 dari Piagam ASEAN, negara anggota ASEAN masing-masing mengangkat wakil tetap untuk ASEAN dengan gelar duta besar. Posisinya sama seperti embassy atau duta besar dari representasi negara, yang itu kemudian biasanya diletakkan juga dalam konteks duta besar bagi Indonesia, mengingat headquarter dari atau kantor pusat dari ASEAN berkedudukan di Jakarta. Di mana menjadi penghubung pada Sekretariat Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN, dalam semua bidang yang relevan, memfasilitasi kerjasama ASEAN dan menjalankan fungsi-fungsi lain. Dan juga yang pasti adalah membawa kepentingan dari negara yang diwakilinya di dalam perundingan-perundingan di bawah ASEAN, seperti itu. ASEAN National Secretariat pula tidak hanya orangnya yang didelegasikan di kantor pusat ASEAN atau perwakilan tetap. ASEAN
juga membentuk focal point di masing-masing negara anggotanya. Yang bertujuan apa? Yang bertujuan untuk membuat suatu mekanisme pelayanan yang bersifat cepat dan juga menjadi focal point pada tingkat nasional, sehingga keinginan-keinginan dan harapan-harapan dari masing-masing negara anggota itu dapat terakomodir dengan baik, sehingga berkontribusi pada pembentukan komunitas ASEAN. Itu jelas dituangkan di dalam pasal 13 dari Piagam ASEAN. Nah, kita ketahui bahwa ASEAN juga tidak lepas dari tantangan tentang isu penegakan HAM atau human rights issue. Maka dari itu, ASEAN memiliki satu lembaga sendiri yang namanya ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights. Dia diatur di pasal 14 dari Piagam ASEAN, di mana prinsip-prinsip pemajuan HAM dalam konteks hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, serta hak atas pembangunan betul-betul menjadi mainstreaming di dalam ASEAN. Badan HAM ASEAN bertugas sesuai dengan kerangka aturan acuan yang akan ditentukan oleh pertemuan pada Menteri Luar Negeri ASEAN untuk memastikan bahwa pemajuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi warga negara anggotanya itu betul-betul dapat terwujud. Walaupun tantangannya adalah pada isu ASEAN yang itu masuk kategori politik dan keamanan, negara-negara anggota itu masih cenderung bersifat tertutup karena masih menganggap bahwa kepentingan politik dan keamanan itu adalah bagian dari kedaulatan dari masing-masing negara. ASEAN juga memiliki kontribusi kepada pembangunan yang bersifat filantropis. Maka dari itu di pasal 15 ASEAN membangun ASEAN Foundation, yang mana dana-dana yang didapatkan dari entitas privat, dari kepentingan bisnis, misalkan untuk integrasi ASEAN Economic Community, kemudian diletakkan ke pasal 15 melalui ASEAN Foundation atau Yayasan ASEAN untuk membuat kerja-kerja sosial yang itu memberikan humanitarian assistance atau bantuan kemanusiaan kepada krisis-krisis yang terjadi bagi negara anggota ASEAN. Entities associated with ASEAN, ini yang saya sebut tadi entitas privat yang terafiliasi dengan ASEAN, sehingga ASEAN melibatkan mereka dalam rangka mempercepat fostering of economic integration. Yang ini tentu menjadi satu fokus utama dan sampai saat ini menjadi satu hal yang cukup kuat di ASEAN, yaitu integrasi ekonomi. Lembaga-lembaga privat tadi berada di bawah ketentuan mekanisme ASEAN, mulai dari industri penerbangan, garment, kemudian manufaktur, lalu besi, dan banyak sektor-sektor lainnya di sektor ekonomi kemudian diintegrasikan oleh ASEAN. Aturan-aturan pelaksana dan kriteria keterlibatannya diatur oleh Komite Wakil Tetap atas rekomendasi Sekjen ASEAN. Nah, kembali kita memahami bahwa fungsi ASEAN adalah organisasi regional atau organisasi internasional. Maka dari itu ASEAN juga, dan bagi anggota atau pihak-pihak yang terlibat di dalam ASEAN juga mendapatkan privilege and immunities. ASEAN memiliki kekebalan dan hak-hak istimewa di wilayah negara anggota sebagaimana diperlukan untuk mencapai tujuannya, dan kekebalan tersebut diatur dalam perjanjian terpisah antara ASEAN dengan negara anggota yang menjadi tuan rumah. In case dalam konteks ini adalah perjanjian ASEAN dengan Jakarta atau dengan Surabaya, dengan Indonesia, sebagai tuan rumah dari headquarters dari ASEAN. Dan itu sudah ada aturannya semenjak ASEAN menunjuk bahwa Jakarta merupakan pusat atau headquarter dari kantor pusat ASEAN itu sendiri. Untuk Sekretariat Jenderal dan Staf juga mendapatkan privilege yang sama seperti yang diatur di dalam Konvensi Hukum Internasional tentang Kekebalan Diplomatik dan Konsuler, sehingga hak-haknya dan status kekebalannya sama seperti diplomat pada umumnya. Dan juga itu berlaku bagi Permanent Representative and Official on ASEAN, ya. Yang sama hak-haknya seperti yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang atau sesuai juga dengan hukum nasional dari negara anggota ASEAN. ASEAN Chairman, kepemimpinan ASEAN bergilir secara tahunan sehingga ini meminimalisir terjadinya konflik di antara negara anggota ASEAN.
yang itu ditentukan di dalam konvensi tingkat tinggi, dewan koordinasi, dewan komunitas, dan apabila dimungkinkan badan-badan kementerian sektoral serta komisi tetap, di mana fungsinya adalah menjamin sentralitas ASEAN, meningkatkan dan memajukan ASEAN, dan juga mewakili ASEAN dalam memperkuat dan memajukan hubungan yang bersifat eksternal, serta menjalankan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana yang dimaksud seperti itu. Decision making dalam pembuatan keputusan perlu adanya konsultasi dan konsensus antar negara anggota, sehingga prinsip-prinsip penyelesaian sengketa di dalam negara anggota ASEAN yaitu bagaimana mengedepankan musyawarah mufakat atau cara-cara yang bersifat non-adjudikasi. Dan memang tidak ada mekanisme adjudikasi ya di bawah mekanisme ASEAN, karena ini yang ingin dikedepankan oleh ASEAN bagaimana peacefully dispute settlement mechanism betul-betul dijalankan sesuai dengan mandat dari bab 7 Piagam PBB. Nah, ketika mekanisme regional, sebelumnya bilateral regional ini tidak dijalankan, baru mekanisme internasional sesuai dengan Piagam PBB atau ICJ atau cara-cara lain itu yang dapat dilakukan oleh negara anggota ASEAN. Implementation dan prosedur di pasal 21, tiap Dewan Komunitas ASEAN wajib menentukan pelaksananya masing-masing dan untuk berpartisipasi fleksibel di dalam merumuskan ASEAN-X yang dapat diberlakukan apabila terdapat konsensus untuk melaksanakannya. Protokol dan diplomatik sama seperti tadi di pasal 33 menjelaskan tentang kekebalan diplomatik dan konsuler bagi entitas yang bekerja di bawah ASEAN Headquarter. Nah, terakhir untuk ASEAN Budget, ASEAN akan menyusun aturan-aturan tentang prosedur keuangan yang sesuai dengan standar internasional yang melaksanakan policy dan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang sehat, bahkan ada mekanisme audit dan lain sebagainya. Mengingat ASEAN juga mengelola sumbangan dari entitas privat dan juga iuran dari negara anggotanya. Sehingga anggaran operasional itu betul-betul dijalankan secara transparan dan akuntabel, yang mana peruntukannya adalah semata untuk kemajuan komunitas ASEAN. Oke, saya rasa itu demikian ya materi tentang ASEAN. Semoga kawan-kawan memahami tentang apa itu ASEAN dan posisinya sebagai organisasi regional, dan harapannya dapat lebih memperkuat pemahamannya di dalam rangka memahami tentang organisasi regional, organisasi internasional seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.